Halo para penduduk bumi dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun dunia gaib. Kembali lagi bersama Bangki, di mana hanya satu-satunya channel yang tak menyebutkan nama channelnya sendiri. Video kali ini kita akan merangkum cerita dengan konsep have fun. Jika video ini membuat Anda sengsara, mohon maaf karena editornya adalah seorang pemberi harapan palsu. Tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke alur ceritanya. Get it when I get back. Di awal cerita, kita ditambahkan dengan segelebatan rakyat hitam yang sedang mengais rejeki dengan cara mengejar seseorang. Dari sini kita ketahui bahwa kalau mereka adalah seorang pembunuh bayaran. Alih-alih membunuh dengan cara profesional, mereka malah membunuh dengan cara terang-terangan. Di tengah pemburuan, mereka berjumpa dengan tokoh utama kita dengan senyuman yang khas kuning-kuning kunyit merona, yaitu Ganesh. Karena baru tiba di kota asing, Ganesh dan adiknya tak mengetahui arah alamat yang ingin mereka tuju. Tetapi berkat kekuatan senyuman oleh Ganesh, bahkan ketua perompak pun takluk dibuat olehnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Di tempat kediamannya, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Menyapu, ngepel, memasak, minum, dan sebagainya lah. Dikarenakan sang adik sang ahli dalam melukis, maka ia dikuliahkan di universitas ternama di Kolka. Bukan hanya itu, sang abang juga mendapatkan pekerjaan sebagai supir taksi yang dibantu oleh temannya. Nice. Di hari pertamanya bekerja, ia mendapatkan penumpang yang lupa membayar taksi karena sedang buru-buru. Nama gadis itu adalah Sweta. Ternyata, Sweta adalah seorang lulusan hukum dan di hari ini ia sedang ujian lulus lisensi dan harus melakukan sidang real. Tetapi, kecerobohan Sweta adalah memerintahkan Ganesh sebagai saksi dan lupa kalau untuk memerintahkan Ganesh untuk diam apapun yang terjadi. Intinya menjadi orang bisu beneran lah. Tapi kenyataannya di tengah sidang, Ganesh yang pura-pura menjadi saksi bisu mendapat telepon dari adiknya. Nah, karena hal ini, Sweta pun ditolak lisensinya dan gagal menjadi seorang pengacara. Di tempat taksi Ganesh bekerja, mereka mendapatkan himbauan dari polisi untuk bekerja sama dalam pencarian para kriminal yang sedang mereka buru. Nah, karena mereka seorang driver taksi, maka akan leluasa dalam menemukan para tersangka. Nah, dibagikanlah tuh brosur-brosur yang isinya para kriminal. Keesokan harinya, Ganesh menemukan salah satu seorang kriminal yang ada di brosur. Lalu, ia ikuti sampai ke persembunyian mereka. Dan informasi ini langsung diinfokan kepada polisi. Tak menunggu waktu lama, mereka semua digerebek oleh Polrestabes Vrindavan. Tapi di tengah penggerebekan, salah satu pimpinan penjahat melarikan diri. Karena penggerebekan membuat pendapatan mereka tak lagi untung, melainkan buntung yang membuat murka para petingginya. Setelah kejadian itu, Ganesh yang keluar dari tempat ibadah langsung mendapat ujian dari Tuhannya, yaitu ditangkap oleh para aliansi penjahat yang dilaporkannya 1 jam yang lalu. Dirinya pun disekap di sebuah pelabuhan di daerah Belawan Medan. Seperti yang kita ketahui, orang yang disekap dihajar habis-habisan. Tetapi ternyata si Ganesh adalah orang yang kuat. Bahkan ditembak lebih dari 5 orang saja, satupun peluru tak mengenai dirinya. Sungguh pria pemberani. Tak menunggu waktu lama, malam itu mereka semua di-comeback oleh Ganesh. Tapi film ini tak berhenti di sini. Ternyata ada 3 ketua penjahat besar yang menguasai kota, atau bisa kita sebut 3 bersaudara.
dan yang dibunuh Ganesh adalah salah satu ketua nomor 3 atau terkecilnya. Karena peristiwa ini membuat para kedua bos penjahat yang lain murka atas kematian saudara mereka. Lalu mereka pun mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP. Tapi sungguh disayangkan, mereka tak menemukan bukti-bukti yang tertinggal di lokasi. Tetapi ada satu bukti yang mereka dapat, yaitu ketika si Ganesh hendak menghabisi bos yang ketiga di atas perahu, dirinya mendapat telepon dari adiknya. Dikarenakan sudah larut malam, ia tak juga kunjung pulang. Dengan mengandalkan para hacker, mereka memanipulasi telepon Ganesh dan adiknya. Dan mereka mendapati posisi si Ganesh berada, yaitu gedung tempat mereka melacak nomor si Ganesh. Entah bagaimana si Ganesh tahu, apakah dia mempunyai jin atau karomah, tak ada yang tahu. Yang pasti si Ganesh benar-benar tahu tempat mereka berada. Karena tempat para penjahat di lantai atas, maka mereka mengepung lokasi lift karena salah satu jalan menuju ke atas melalui lift. Ketika lift terbuka, alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati semua pasukan di dalamnya yang sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba, seluruh lampu di gedung lift itu mati. Satu-satu pasukannya dibunuh oleh Ganesh. Seakan-akan Ganesh sudah mengetahui letak denah seluruh gedung. Satu persatu mereka dibunuh olehnya. Dan ketika tinggal bos terakhir, tiba-tiba Sweta datang. Karena syok melihat kejadian tersebut, ia lalu ingin membatalkan pernikahan keponakannya dengan adiknya si Ganesh. Karena dalam beberapa waktu kemudian, adiknya akan menikah dengan saudaranya si Sweta. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Lalu faktanya pun terungkap. Ternyata adiknya si Ganesh bukanlah benar-benar adik kandungnya. Kisah itu bermula ketika beberapa tahun yang lalu. Dulu ia adalah seorang penjahat besar di kotanya yang mendahulukan uang, dan uang adalah segala bagi dirinya. Tetapi perlahan-lahan dirinya berubah sewaktu dirinya ditusuk oleh orang yang gak dikenal. Tapi ada satu wanita yang berani menolongnya dan mengantarnya ke rumah sakit, serta membayar seluruh biaya perobatannya. Wanita itu adalah Tamis. Singkat cerita, Tamis diculik oleh sekelompokan penjahat yang memperdagangkan wanita, lalu dibawa ke sebuah gudang pelabuhan. Tiba-tiba, Ganesh datang dengan senjata knalpot di tangannya. Ganesh yang datang bukanlah untuk menyelamatkan Tamis, tetapi untuk minta ganti rugi atas sepeda motor yang diserempet oleh mobil para penjahat. Singkat cerita, para penjahat mengolok-oloknya dan bangku hantam pun terjadi. Karena tak memegang senjata, Ganesh tanpa sengaja mencabut kuncian pintu yang mengunci para wanita di dalamnya untuk dijadikan senjata. Tamis yang melihat hal itu langsung memerintahkan semua wanita untuk kabur. Sebelum benar-benar pergi, Tamis sempat merekam aksi ketua penjahat untuk dijadikan bukti ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, ternyata bos polisi sudah berkomplotan dengan para penjahat dalam melancarkan aksinya. Sebelum ditangkap, Tamis lalu kabur dari kantor polisi tersebut. Tetapi sayangnya, Tamis sudah memberitahukan alamat lengkapnya pada polisi. Sesampainya di rumah, Ganesh benar-benar terheran karena sudah banyak orang yang menunggu di rumahnya. Mereka datang untuk berterima kasih sudah menyelamatkan anaknya. Nah, dari sinilah hati Ganesh benar-benar sudah berubah. Semulanya menjadi budak duit, menjadi orang yang sangat tulus. Di malam harinya, Tamis dan kedua orang tuanya ditusuk oleh para penjahat untuk menghilangkan bukti kejahatan mereka. Tak berapa lama kemudian, Ganesh datang dan menyelamatkan Tamis ke rumah sakit. Tapi sayangnya, nyawa kedua orang tuanya tak bisa ditolong. Semenjak kejadian itu, Tamis hilang ingatan dan beranggapan bahwa Ganesh adalah saudaranya. Dan Ganesh menyimpan dendam para ketua dan komplotan penjahat tersebut. Di saat Ganesh membunuh ketua penjahat yang kedua, ternyata masih ada salah satu anak buah dari penjahat itu yang selamat. Lalu mereka membuat sketsa dari wajah si Ganesh, dan pelukisnya adalah adik si Ganesh sendiri. Syangklah,
todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Setelah lukisan wajahnya selesai, Ganesh datang untuk menjemput adiknya, tapi sayang, ia dikepung semua penjahat. Sebelumnya, Ganesh sudah menyandra anak dari asisten ketua penjahat, dan dengan terpaksa, ia harus membantu Ganesh meloloskan diri dari kejadian tersebut, dan membawa kembali adiknya. Tapi tak berapa lama kemudian, adiknya kembali diculik, dan Ganesh terpaksa lagi bersusah payah untuk menyelamatkannya, hingga sampai di sebuah pelabuhan yang pas kejadian itu sedang diadakan pesta keagamaan. Hingga ketika Ganesh berpura-pura kalah dan memohon ampun pada Rahul, sang bos terakhir, disebabkan Tamis melihatnya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Ganesh memang benar-benar tak ingin adiknya mengingat siapa dirinya dulu sebelum menjadi yang sekarang. Singkat cerita, Tamis yang melihat kejadian itu lalu menolong Ganesh dengan melemparkan sebuah pistol pada arah Ganesh, dan Rahul pun mati tertembak di kedua puting dadanya. Okay. Dan film ini pun selesai. Salah satu kesimpulan yang kita dapat dari film ini adalah jangan melapor pada polisi, bisa jadi polisi itu adalah penjahat yang sebenarnya. Saya Bangki, salam SCTP. Saya